Aku juga lupa. Gugup nih, gugup. Kamu mati 15 kayaknya ya Ki. Nanti cobain ya. Kok belum ada live-nya di sini? Dia belum muncul. Oh, udah muncul. Udah ya. Nah, ini udah. Coba tes suara. Kecil suaranya, Mbak. Tes tes Cek suara. tes suara. 1 2 3. Tapi kecil kan? Dia coba di volume. Oh iya. Mbak, bagi videonya di grup ya Mbak ya. Aku nggak bisa mencet HP ku lagi. Video yang maksudnya. Ini bagi IG live-nya di grup. Ini gimana? Yang kita. Oh iya. Ini share. Di grup layanan ya. Tapi di sini nggak apa-apa ya. Itu tuh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan pajak. Bagaimana keadaan hari ini kawan pajak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Berjumpa kembali dengan saya Andi dan ditemani dengan Novia. baik. Kami akan membahas mengenai deposit pajak dalam konteks DJP sore ini kawan pajak. Kawan pajak pastinya sudah pernah atau sudah familiar dengan kata-kata deposito ya. Namun apakah kawan pajak sudah mengenal terkait dengan deposit pajak? Nah, hari ini atau sore ini kami akan membahas terkait dengan deposit pajak. Untuk di sini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan deposit pajak di konteks sendiri itu, Mbak Novia? Baik, Mas Andi, kawan pajak semua. Di sini deposit pajak merupakan fitur baru yang ada dalam konteks DJP. Konsep deposit pajak menurut definisi adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Dan sebagai informasi, Mas Andi, bahwa dalam konteks untuk pelaporan SPT, billing baru terbentuk setelah SPT siap dilaporkan. Jadi sudah tidak seperti sebelum konteks ya Mas Andi ya. Kalau di DJP online kan masih bisa dibuat billing mandiri sebelum SPT dibentuk. Kalau konteks ini billing tersebut akan dibentuk setelah SPT siap dilaporkan. Begitu Mas Andi. Sebelumnya, sebelum mengenal lebih jauh terkait dengan deposit pajak, mungkin Mbak Novia dapat menyebutkan dasar hukum dari deposit pajak ini apa ya Mbak Novia? Oh baik, Kang pajak semua terkait deposit pajak ini dasar hukumnya ada di PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Kemudian ada juga di Perdirjen Pajak nomor 10 tahun 2024 tentang ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Begitu Kang Pajak, Mas Andi. Tadi itu disampaikan bahwa deposit pajak bisa untuk jadi solusi ya Mbak Novia untuk menghindari terkait dengan keterlambatan pembayaran karena biasanya batas waktu pembayaran itu lebih dulu dari pelaporan pajak itu sendiri. Nah, mungkin ini menjadi salah satu karakteristik dari deposit pajak dalam konteks. Untuk di sini apakah bisa disebutkan karakteristik lain dari deposit pajak selain yang tadi Mbak Novia? Oh, baik Mas Andi dan kawan pajak semua, terkait karakteristik deposit pajak itu selain penggunaan deposit pajak dalam pelunasan pajak dapat mencegah wajib pajak dari sanksi keterlambatan bayar, deposit pajak ini digunakan melalui mekanisme pemindah bukuan. Kemudian pemindah bukuan yang dilakukan semuanya tercatat di taxpayer ledger atau buku besar wajib pajak. Jadi semuanya terekam ya atau tercatat. Kemudian untuk opsi menggunakan deposit pajak akan muncul jika saldo mencukupi. Kemudian untuk karakteristik yang lain adalah deposit pajak ini dapat digunakan lintas tahun Mas Andi tanpa perlu pemindah bukuan. Jadi kalau misalnya kawan pajak masih punya saldo deposit pajak tahun ini bisa dipakai di tahun depan. Kemudian
pajak, kode jenis setorannya itu adalah 411618 100. Kemudian yang penting lagi nih, yang perlu digarisbawahi adalah wajib pajak tidak mendapatkan imbalan bunga atas deposit pajak ini. Gitu. Baik, Mbak Novia. Kemudian terkait dengan penggunaan deposit pajak itu sendiri dalam pelunasan pajak, mungkin bisa disebutkan untuk deposit pajak itu bisa untuk digunakan untuk melunasi pajak apa aja ya Mbak Novia? Terkait jenisnya ya. Ya, terkait jenisnya. Jadi deposit pajak ini bisa digunakan untuk pelunasan kewajiban pajak apapun, namun tidak termasuk ini yang kecuali ya. Jadi deposit pajak ini tidak dapat digunakan sebagai deposit untuk menambah saldo pada mesin peraan materai digital pada biaya materai. Kemudian untuk pembayaran SPT, ini deposit juga bisa ya dengan status SPT kurang bayar. Nanti mekanismenya melalui pemindah bukuan. Jadi saat kawan pajak klik bayar dan lapor, apabila saldo deposit mencukupi, dia akan muncul untuk opsi pemindah bukuan menggunakan deposit pajak. Jadi dipastikan untuk saldonya mencukupi ya kawan pajak semua. Kemudian untuk berikutnya adalah bisa digunakan untuk pelunasan kewajiban atas pembayaran yang tidak terikat dengan SPT. Misalnya pembayaran angsuran PPh 25 atau PPh final UMKM. Kemudian tunggakan pajak juga bisa digunakan ya untuk membayar SPP, SKPKB. Itu bisa menggunakan deposit pajak. Dan sebagai catatan, deposit pajak ini tidak bisa digunakan setengah-setengah. Apabila misalnya SPT yang kurang bayar itu 10 juta Mas Andi, tapi untuk saldo deposit yang tersisa hanya 9 juta, maka opsi untuk pemindah bukuan menggunakan deposit pajak tidak akan muncul saat kawan pajak melaporkan SPT yang kurang bayar 10 juta tersebut. Oh baik, berarti memang kalau kurang bayarnya itu sekian, maka depositnya itu harus lebih besar dari kurang bayar ya, nggak bisa setengah-setengah ya Mbak Betul, Novia ya? minimal sesuai jumlah pajak yang terutama. Baik Mbak Novia, setelah mengetahui karakter dan penggunaan deposit pajak yang sudah dijelaskan dari Mbak Novia tadi, kawan pajak dapat memanfaatkan dengan baik terkait dengan fitur deposit pajak dalam Kortex ini untuk memudahkan kawan pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, untuk cara pembuatan deposit pajaknya ini, billingnya buatnya bagaimana ya Mbak Novia? Baik, untuk wajib pajak dapat membuat kode billing deposit pajak ini secara mandiri ya, melalui akun Kortex dengan langkah-langkah berikut. Jadi kawan pajak harus login dulu ya. Pertama kali kawan pajak harus login terlebih dahulu ke akun Kortex-nya. Apabila yang akan menyetorkan deposit ini adalah badan atau perusahaan, jangan lupa untuk impersonating terlebih dahulu ya. Kadang-kala wajib pajak lupa untuk impersonating, harusnya dibayar untuk perusahaan tapi masuk ke pribadi. Walaupun nantinya kawan pajak bisa melakukan pemindah bukuan atas kesalahan tersebut, tapi untuk langkah berikutnya adalah kawan pajak harus memastikan identitas yang akan menyetorkan deposit pajak tersebut. Karena saat pembuatan ini juga langkah berikutnya adalah kawan pajak memilih menu pembayaran, kemudian menu layanan pembayaran. Untuk submenunya adalah layanan mandiri pembuatan kode billing. Kemudian setelah klik layanan mandiri kode billing itu, kawan pajak akan ditunjukkan di halaman terkait identitas wajib pajak yang akan menyetorkan billing deposit pajak. Setelah kawan pajak mengecek untuk identitas wajib pajak tersebut, silakan klik lanjut, kemudian pilih kode akun pajaknya 411618, kemudian KCS-nya 100. Untuk masa pajaknya, sistem akan menampilkan otomatis Januari hingga Desember 2025. Jadi untuk periode ini Mas Andi akan muncul sesuai tahun pajak saat pembuatan billing. Kalau yang saat ini kan masih 2025
ya, tahun sebentar lagi nih, kurang beberapa hari lagi, misalkan tanggal 1 Januari kawan pajak mau membuat billing deposit, itu akan sudah berganti untuk periodenya Januari sampai Desember 2026. Jadi otomatis ya Mbak Novi ya, sesuai dengan tahun. Jadi sistem akan buatnya. otomatis menampilkan masa pajak sesuai periode tahun pembuatan billing tersebut. Baik, kemudian setelah kawan pajak memilih KAP, KJS, nanti periode, kemudian kawan pajak harus memasukkan nominal deposit pajak yang akan disetorkan. Silakan masukkan sesuai kebutuhan. Kemudian setelah itu, setelah semuanya dilakukan pengecekan, kawan pajak sudah bisa mengunduh kode billing untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan. Baik kawan pajak semuanya, demikianlah tadi bincang-bincang seru kita bersama dengan Mbak Novia mengenai deposit dalam Kortex. Apabila kawan pajak setelah acara hari ini mengalami kendala atau pertanyaan, kawan pajak dapat menghubungi KPP terdekat atau dapat menghubungi kontak center kami, yaitu di Kering Pajak 1500200. Terima kasih kepada Mbak Novia yang sudah membagikan ilmunya hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, kawan pajak semua. Nantikan kami pada episode berikutnya yang akan kami informasikan melalui media sosial KPP Pratama Jakarta Ojek. Apabila ada kesalahan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan yang kurang berkenan kawan pajak. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya kawan pajak. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Iya Pak.